Aku Eldia Tera, dan sebelum kita terlelap, izinkan aku membawa kalian kembali pada sebuah janji yang telah melintasi zaman. Bagian ketujuh, janji sebelum batu disusun. Sungai yang tadi tenang, kini terasa asing. Udara menjadi berat, seolah hutan ikut menahan nafas. Mayang berdiri kaku, jantungnya berdetak keras. Di hadapannya Rakean, menatapnya seperti seseorang yang akhirnya menemukan benda yang hilang. Bukan manusia, melainkan benda. Dan itu membuat Mayang merinding. Sementara itu, Bagas bangkit berlahan. Darah di sudut bibirnya belum kering. Tatapannya pada Rakean penuh sesuatu yang belum pernah Mayang lihat sebelumnya. Benci, bukan karena perang, melainkan karena sesuatu yang lebih pribadi. Rakean tersenyum kecil. "Kau masih sama, Bagas," ucapnya. Bagas menggenggam pisaunya. "Kau berubah." Rakean tertawa pelan. "Aku bukan berubah, aku berkembang." Saat itu Mayang bisa merasakan ketegangan di antara mereka. Ini bukan pertemuan dua musuh biasa. Ini adalah sejarah lama, luka lama. Kemudian Rakean mengangkat batu hitam di tangannya. Batu itu mirip milik Bagas, namun lebih gelap, lebih dingin. "Aku tidak datang untuk membunuhmu," kata Rakean. Lalu matanya beralih kepada Mayang. "Aku datang untuk menjemput yang memang seharusnya datang." Seketika Bagas berdiri di depan Mayang. "Dia bukan milik siapapun." Rakean menatap Bagas. "Bukan milikku?" Lalu matanya kembali kepada Mayang. "Tapi milik bukit." Kalimat itu mengguncang sesuatu dalam diri Mayang, seolah-olah bagian dirinya memang mengenali kebenaran itu. Bagas berbicara tanpa menoleh. "Lari!" Mayang membeku. "Apa? Lari ke bukit, cepat!" Namun Rakean justru tersenyum. "Itu yang kuinginkan." Tanpa menunggu lebih lama, Bagas menyerang cepat. Kali ini lebih liar. Pisaunya menghantam batu hitam Rakean. Suara benturan itu tidak normal, seperti logam bertemu petir. Akibatnya, tanah bergetar, orang-orang Rakean pun ikut maju. Mayang mundur. Nalurinya berkata untuk lari, namun matanya bertahan pada Bagas. Bagas melawan banyak orang sekaligus, dan saat itulah Mayang sadar. Jika ia tetap di sini, Bagas akan terus bertarung demi melindunginya. Karena itu, ia berlari ke bukit, ke pusat semuanya, ke tempat semua itu dimulai. Langit mulai gelap ketika Mayang sampai di puncak bukit. Nafasnya kacau, lukanya kembali terasa panas. Bukit itu sunyi, namun terasa hidup. Batu-batu yang kemarin bergerak kini telah tersusun sebagian. Belum lengkap sih, tetapi polanya semakin jelas. Teras pertama, dan di tengahnya terdapat lingkaran batu hitam, seakan menunggunya. Mayang mendekat, semakin dekat, dadanya semakin sesak. Lalu suara itu datang lagi. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. "Kau kembali." Mayang menutup telinganya, padahal suara itu bukan berasal dari luar. Aku tidak mengerti. Tiba-tiba angin berputar, tanah bergetar pelan, lalu kilasan itu datang, lebih kuat, lebih utuh. Mayang jatuh berlutut, dan kali ini ia melihat semuanya. Seorang perempuan, wajahnya sama dengannya, duduk di bukit ini bersama Bagas. Bukan Bagas yang sekarang, tetapi jiwa yang sama. Mereka menyusun batu bersama,
tertawa, berjanji, bersumpah bahwa jika waktu memisahkan mereka, mereka akan kembali, selalu kembali. Tanpa sadar, air mata Mayang jatuh. Bukan karena sedih, melainkan karena ingat. Ya, ia ingat, bukan sebagai Mayang, tetapi sebagai jiwa yang pernah hidup di sini, yang pernah mencintai lelaki itu, yang pernah meninggalkannya. Lalu suara bumi kembali terdengar. Janji belum selesai. Mayang gemetar. Janji, janji, janji apa? Namun sebelum jawaban datang, langkah kaki terdengar. Rakean. Ia datang seorang diri, tanpa pasukan, tanpa suara. Mayang segera berdiri. Rakean memandang lingkaran batu itu, wajahnya nyaris dipenuhi rasa hormat. Akhirnya terbuka. Mayang mundur. Apa yang kau inginkan? Rakean mendekat. Yang tertinggal apa? Rakean menatapnya. Jiwamu menyimpan jalan. Mayang menggeleng. Aku tidak tahu apa maksudmu. Rakean tersenyum tipis. Dulu, sebelum bukit ini bersama penjaga pertama menyegel waktu, Mayang menahan nafas. Ia mendengarkan. Ya, kenapa? Agar sesuatu tidak bangun, seketika Mayang merasa dingin. Sesuatu. Rakean menunjuk lingkaran batu. Pengetahuan. Kemudian ia menatap Mayang. Dan kau adalah ingatan terakhirnya. Mayang kembali mundur. Ia belum memahami semuanya. Namun ia tahu satu hal. Jika Rakean mendapatkan apa yang diinginkan, sesuatu yang besar akan berubah. Dan benar, tiba-tiba Bagas muncul. Dia terluka, berdarah, tetapi tetap berdiri. Mayang menahan nafas. Bagas berdiri di antara Mayang dan Rakean. Tubuhnya goyah, namun matanya tetap teguh. Rakean menghela nafas. Selalu dia. Bagas berbicara tanpa melepaskan pandangan dari Rakean. Kamu pergi dari bukit. Rakean tersenyum. Dan membiarkan sejarah tetap diam? Tidak. Bagas menggenggam batu hitamnya. Saat itu tanah di bawah mereka mulai bergetar. 2 penjaga, 2 batu, 1 bukit. Mayang berdiri di tengah semuanya. Dan untuk pertama kalinya ia sadar. Cinta mereka bukanlah awal. Ini adalah kelanjutan. Sesuatu yang telah hidup jauh sebelum kelahiran mereka. Bagas menoleh kepadanya dan mata mereka bertemu. Dan di tengah perang, waktu serta takdirnya. Bagas berkata pelan, "Aku ingat janjimu." Mayang menahan nafas. Janji yang baru saja ia lihat. Kau bilang akan kembali? Suara Bagas nyaris pecah. Iya, aku menunggumu sepanjang hidupku. Dunia terasa runtuh di dalam dada Mayang. Karena kini ia tahu, selama ini perasaan menunggu itu nyata, bukan ilusi. Ya, ia memang menunggu Bagas. Sejak kehidupan yang telah lama hilang. Namun sebelum Mayang sempat menjawab, Rakean mengangkat batu hitamnya. Dan seketika langit terbelah oleh cahaya. Lingkaran batu terbuka, sebuah gerbang waktu muncul. Dari dalam cahaya itu, Mayang melihat dunianya sendiri. Dunia modern, gerbang pulang, tepat di depan matanya. Namun Bagas berdiri di belakangnya dengan kondisi berdarah, terluka, dan mungkin tidak akan selamat jika ia pergi.
Kini Mayang harus memilih pulang atau tinggal. Dan pilihan itu harus dibuat sekarang.